ada banyak peraturan daerah yang isinya banyak bertentangan dengan undang-undang di tingkat pusat. Dan jika ini dibiarkan, maka tentu saja ini akan jadi sumber masalah. Berbagai riset pernah menunjukkan jumlahnya ternyata fantastis. Ribuan aturan itu tidak sinkron atau tidak sejalan satu dengan yang lain. Di luar itu, di pusat, DPD harus lebih bergigi. DPD harus menjadi lembaga yang benar-benar didengar, dipertimbangkan dalam soal keterwakilan daerah di Indonesia. Jangan lupa bahwa Indonesia bisa bersatu ketika yang beragam ditimbang, yang beragam diakomodasi. Menurut hemat saya, isu ini adalah isu laten yang tertanam di bawah permukaan yang barangkali tidak banyak meledak di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang Eb bicara. Mari kita bicara tentang Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Republik Indonesia. Inilah lembaga yang kehadirannya datang bersamaan dengan dua hal. Yang pertama adalah pemilihan langsung presiden di tahun 2004. Yang kedua adalah mulai diwujudkannya otonomi daerah dalam bentuk antara lain pemilihan kepala daerah secara langsung mulai tahun 2005. Sejak itulah DPD berdiri. Berdirinya DPD menandai dua kehendak dalam sistem politik Indonesia. Kehendak yang pertama adalah Indonesia menginginkan sistem dua kamar atau bicameral itu berjalan dengan adanya lembaga yang mewakili daerah. Para senator dipilih dari daerah, jumlahnya 4 orang per provinsi, lalu kemudian mereka dipandang perlu untuk ada dalam lembaga legislatif untuk menjalankan fungsi keterwakilan daerah. Sehingga tidak ada daerah yang tertinggal dari daerah yang lain, hubungan pusat dan daerah berjalan lebih baik, dan tentu saja penyelenggaraan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya termasuk sumber daya ekonomi dan sumber daya lainnya itu bisa berjalan dengan optimal. Yang kedua, kehendak untuk membuat DPD dilandasi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya otonomi daerah. Seperti kita tahu, otonomi daerah adalah salah satu wujud dari demokratisasi yang berkembang di Indonesia sejak akhir tahun 90-an. Dan DPD kemudian semenjak tahun 2004 itu diminta atau diberi tanggung jawab untuk menjadi lembaga yang secara khusus mengawasi jalannya dan berkembangnya praktek otonomi daerah di Indonesia. Saudara, DPD dengan demikian sebetulnya melengkapi lembaga legislatif di Indonesia. Selama ini yang bekerja adalah DPR RI. Dan DPR RI menjalankan fungsi seperti yang sudah kita tahu. Membuat undang-undang, membuat anggaran atau merancang anggaran, dan melakukan pengawasan terhadap pemerintahan eksekutif. DPD kemudian melengkapi itu dengan beberapa aspek yang tidak dimiliki oleh DPR. Yang pertama adalah keterwakilan di DPD adalah keterwakilan daerah dan bukan keterwakilan politik atau partai. Dengan begitu, sesungguhnya, sejatinya, mereka yang duduk di DPD adalah orang-orang yang secara sungguh-sungguh mewakili daerahnya. Semacam senator dalam sistem politik lain seperti di Amerika Serikat. Bedanya dengan di Amerika Serikat, para senator diajukan oleh partai politik. Sementara dalam praktek politik di Indonesia, anggota DPD dilepaskan dari baju politik atau baju partai politik. Inilah yang kemudian belakangan mengabur karena sesungguhnya ada banyak anggota DPD yang ketika berkampanye sebetulnya dibantu menjadi kolaborator dari partai politik yang ada di belakang mereka. Jadilah mereka kemudian perwakilan partai dalam tanda kutip di DPD. Dan ini sesungguhnya melenceng dari kehendak awal pendirian DPD sejak mula. Lalu kemudian hal lain yang menjadi fungsi DPD adalah DPD sesungguhnya juga punya fungsi perundang-undangan sekalipun terbatas. DPD bisa mengajukan rancangan undang-undang, terutama yang kaitannya dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, lalu kemudian pengelolaan sumber daya, ekonomi dan sumber daya lainnya. Nah, hal-hal yang semacam itu tentu saja harusnya menjadi pusat perhatian DPD dan diwujudkan dalam bentuk legislasi yang layaknya. Selain itu,
DPD juga punya fungsi untuk bersama-sama dengan DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan eksekutif, terutama wabil khusus tentu saja yang berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan pusat daerah. DPD juga punya hak untuk misalnya memberikan usulan untuk membuat perundang-undangan tertentu. Saya sebetulnya tidak ingin bicara dalam konteks yang teknis, tetapi saya ingin masuk ke substansi yang lebih mendasar. DPD adalah satu lembaga yang sejauh ini dari kacamata saya sebagai warga negara, sebagai orang yang menggeluti ilmu politik, itu baru menjalankan sepertiga fungsi dari fungsi yang semestinya. Fungsi DPD itu yang pertama di daerah, yang kedua dalam hubungan pusat daerah, dan yang ketiga di pusat. Itulah fungsi DPD secara berjenjang. Dari ketiganya menurut hemat saya, DPD baru menjalankan sepertiganya saja, baik di masing-masing fungsi itu maupun di ketiganya. Jika ditakar porsinya baru sepertiga saja. Karena itu, DPD yang bergigi adalah satu kebutuhan penting untuk membuat demokrasi Indonesia semakin sehat. DPD harus diperkuat dan antara lain dengan menjadikan DPD sebagai satu lembaga yang benar-benar mewakili daerah, diatur dengan sangat rinci seperti apa model keterwakilannya dan model akuntabilitas yang dimiliki DPD kepada daerahnya masing-masing. Di luar itu, DPD harus menjadi lembaga yang amat sangat aktif, membuat sinkronisasi yang ideal, yang optimal dalam hubungan pusat daerah. Kita tahu bahwa dalam soal ini Indonesia masih sering bermasalah. Ada banyak perda di tingkat daerah, ada banyak peraturan daerah yang isinya banyak bertentangan dengan undang-undang di tingkat pusat. Dan jika ini dibiarkan, maka tentu saja ini akan jadi sumber masalah. Berbagai riset pernah menunjukkan jumlahnya ternyata fantastis. Ribuan aturan itu tidak sinkron atau tidak sejalan satu dengan yang lain. Di luar itu sebetulnya koordinasi, bentuk kolaborasi dari unit-unit kerja di tingkat daerah dan unit-unit kerja tingkat pusat itu seringkali punya masalah di Indonesia. Dan DPD semestinya aktif untuk mengatasi persoalan itu. Di luar itu, di pusat, DPD harus lebih bergigi. DPD harus menjadi lembaga yang benar-benar didengar, dipertimbangkan dalam soal keterwakilan daerah di Indonesia. Jangan lupa bahwa Indonesia bisa bersatu ketika yang beragam ditimbang, yang beragam diakomodasi. Indonesia yang begitu luas dengan daerah yang tersebar di 38 provinsi itu bisa menjaga persatuannya ketika setiap daerah tidak ditinggalkan. Ketika soal kesenjangan, ketertinggalan, soal-soal yang serius seperti ketidakadilan itu dijawab dengan langkah-langkah konkret. Menurut hemat saya, isu ini adalah isu laten yang tertanam di bawah permukaan yang barangkali tidak banyak meledak di mana-mana. Tetapi ini seperti bom waktu. Harus ada semacam upaya untuk membuat setiap daerah merasa bahwa potensi mereka digali dan pada saat yang sama hasil penggalian potensi mereka kembali ke tanah mereka. Jangan sampai ada suasana seperti yang terjadi misalnya di beberapa tempat di Kalimantan. Ketika orang di sana merasa bahwa di dalam tanahnya ada banyak minyak bumi yang kemudian dikuras oleh pusat. Tetapi justru pada saat yang sama minyak bumi langka di tempat itu dan hanya untuk mendapatkan bahan bakar minyak mereka harus mengantri di pom-pom bensin misalnya. Keadaan-keadaan semacam ini menunjukkan bahwa persoalan-persoalan daerah tidak bisa dipandang rendah. Tentu harus kita syukuri bahwa dalam beberapa tahun terakhir di bawah pemerintahan Jokowi, soal-soal ini ditimbang. Ini antara lain misalnya menjadi pusat perhatian presiden dan pemerintahannya berkaitan dengan Papua. Tetapi tentu saja itu saja tidak cukup. Yang juga harus dipraktekkan adalah prinsip pembangunan yang adil, merata, dengan menyebarkan banyak pusat pertumbuhan baru di mana-mana. Nah, DPD harus memperhatikan soal atau isu-isu semacam itu dengan cukup serius. Saya tahu bahwa dengan segala keterbatasan fungsinya, dengan segala keterbatasan hak-haknya, DPD tentu saja sulit untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Tetapi sesungguhnya yang kita harapkan dari setiap anggota DPD adalah anggota-anggota atau orang-orang yang terkecualikan, yaitu mereka yang dengan segala keterbatasannya menerobos keterbatasan itu, lalu kemudian mereka melakukan banyak inovasi untuk melakukan segala sesuatu yang mungkin dilakukan. Ruang manuver tersedia sebetulnya jika mereka inovatif. Inovasi semacam itu selayaknya ditunggu pada lembaga semacam DPD. Bukan karena apa-apa, karena kita tahu bahwa penyelenggaraannya dilakukan dengan menggunakan uang kita, uang rakyat. Digunakan dengan menggunakan berbagai sumber daya negara yang tentu saja sumbernya dari rakyat. Dan adalah wajar jika kemudian kita punya harapan tinggi untuk mereka.
Saya termasuk warga negara yang tidak pernah kehilangan harapan dan menganggap bahwa inilah saatnya kita memberikan kesempatan kepada setiap anggota DPD untuk membuktikan bahwa mereka bisa berinovasi di tengah segala keterbatasan. Mari kita tunggu, bukan hanya kita tunggu, mari kita monitor dengan aktif dan kita terus menjadi mitra dari para wakil rakyat di berbagai lembaga itu, sehingga kita pastikan bahwa rakyat tidak ditinggalkan dan kepentingan kita tidak ditanggalkan. Rakyat adalah bagian yang sangat penting dari demokrasi. Demokrasi tanpa kedaulatan rakyat bukan apa-apa. Demokrasi yang tidak ada isinya. Demokrasi yang akan sia-sia. Saya F. Saifullah Fatah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.